Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam petani Nusantara. Alhamdulillah kali ini tanaman padi saya ini sudah mulai keluar malai ya. 70 lah. 70% sudah mengeluarkan malai sahabat petani. Jadi ini semuanya, semua ini 1 hektar sahabat petani. Yang sebelah barat ini, yang ini ya. Saya ini menggunakan varietas bibit cirang sahabat petani. Kemudian yang sebelahnya ini saya menggunakan bibit membramo ya. Di lokasi yang sama tapi beda bibit sahabat petani. Nanti saya akan mereview kepada teman-teman ya kalau nanti sudah 90%. Nah, di umur sekitar 70 HST ini ya, sekitar 70 HST saya melakukan penyemprotan beberapa nutrisi pada tanaman padi saya ini. Kira-kira apa saja nutrisi yang saya gunakan untuk di penyemprotan kali ini ya. Jadi saya lakukan penyemprotan ini mulai jam 6 pagi ya. Kalau pagi itu bagusnya antara jam 6 pagi sampai jam 9 pagi ya. Nanti saya sepilkan ya kepada teman-teman apa saja nutrisi, insektisida, fungisida yang saya gunakan untuk penyemprotan kali ini ya. Sebelum itu silakan seperti biasa di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi setiap kali mengupload video terbaru saya. Yuk langsung saja saya tunjukkan kepada sahabat petani. Baik, sebelum saya sepil ya obat-obatan apa, nutrisi apa yang saya gunakan untuk penyemprotan kali ini. Masih banyak sahabat petani yang kadang bertanya-tanya itu, Bang, apakah obat ini bisa di mix dengan obat ini? Nah, nanti saya jelaskan ya. Jadi kalau sahabat petani itu mau melakukan pencampuran atau mix ya antara obat yang satunya dengan obat yang lain, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak ada kesamaan bahan aktif sahabat petani. Kalau bahan aktifnya sama, saya sarankan salah satunya saja yang dipakai ya, karena kalaupun dipakai dua-duanya sebenarnya tidak masalah, namun nanti salah satunya yang bahan aktifnya sama itu tidak akan ada hasilnya, kan percuma sahabat petani ya, buang-buang uang. Mendingan kalau mau melakukan mix atau pencampuran silahkan lakukan saja asalkan bahan aktif yang berbeda. Ini dia ya nutrisi yang saya gunakan untuk penyemprotan kali ini. Nanti saya juga akan menjelaskan. Yang pertama saya menggunakan, tentunya saya tidak akan meninggalkan fungisida ya. Jadi silahkan bisa menggunakan fungisida merek lain seperti Antrakol, ada Detan. Kebetulan saya kali ini saya menggunakan fungisida Victory ini yang berbahan aktif Mancozeb 80 WP ya. Jadi fungisida ini berbahan aktif Mancozeb ya, ini untuk mengendalikan jamur pada tanaman padi. Contohnya seperti kresek, seperti cacar daun, seperti banyak ya manfaatnya penggunaan fungisida ini sahabat petani. Jadi setiap kali penyemprotan silahkan jangan ditinggalkan jenis fungisida ya. Banyak macamnya, mau menggunakan fungisida apa saja tidak apa-apa. Yang penting setiap kali penyemprotan harus ada fungisida. Nah, kemudian selanjutnya karena tanaman padi di umur 70 HST ini yang sudah mengeluarkan sekitar 70% malai, itu rentan terhadap serangan hama walang sangit ya. Jadi untuk walang sangit saya menggunakan Marsal 200 SC ini ya. Jadi di sini sasarannya seperti ada kupu-kupu putih ya, atau hama kupu-kupu palsu, dan juga ada walang sangit. Walang sangit ini juga sangat meresahkan bagi petani kalau tidak dilakukan penanggulangan atau pencegahan lebih awal. Untuk dosisnya Marsal ini saya menggunakan 1 tutup untuk tangki 20 liter ini ya. 1 tutup saja. Kemudian yang selanjutnya, oh ya, untuk Victory-nya ini atau fungisidanya bisa menggunakan 2 sampai 3 sendok ya. 3 sendok makan seperti ini. 2 sampai 3 sendok. Kemudian yang selanjutnya
saya menggunakan insektisida kontak sistemik ya dengan merek Sakribet 30 WP. Ini bahan aktifnya emamectin benzoat, klorbenzuron ya. Nah, ini saya gunakan untuk sasarannya penggerek batang ya. Ini berbentuk tepung kontak sistemik untuk mengendalikan telur ulat dan kutu-kutuan pada tanaman padi. Kutu-kutuannya di sini ini banyak ya, ulatnya ada wereng ya, wereng coklat ini. Jadi ini sasarannya ulat dan wereng. Nah, biasanya di umur 70 HST ini juga rentan terhadap serangan hama penggerek batangnya. Makanya saya gunakan Sakribet ini ya. Jika ada yang berpendapat lain silahkan, tidak apa-apa, tapi saya menggunakan Sakribet ini. Untuk dosisnya per tangki 20 liter ini saya menggunakan 1 sendok ya. Kalau hamanya itu sudah diambang 70% ke atas atau 80% ke atas, bisa gunakan 1,5 sendok untuk pembasmian yang maksimal, atau 2 sendok saja ya, 2 sendok makan. Kemudian yang selanjutnya saya tetap menggunakan skor di penyemprotan 70 HST ini, karena skor ini merupakan fungisida sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna coklat ya. Ini bahan aktifnya difenoconazole ya. Jadi ini bahan aktifnya sama dengan Amistar Top. Kalau Amistar Top itu ada 2 bahan aktif, namun untuk skor ini ada 1 ya. Kalau sahabat petani mau menggunakan Amistar Top tidak apa-apa, tapi jangan gunakan skor. Jadi gunakan salah satunya aja seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Untuk dosisnya saya ini menggunakan 15 sampai 20 mili ya untuk tangki 20 liter. Amistar Top skor ini 25 SC ini manfaatnya banyak sekali ya. Di samping ini membebaskan bulir padi dari jamur penyerang bulir padi, juga bisa membuat bobot padi itu bertambah. Karena saya sering menggunakan ini, makanya saya bisa membuktikan ya kepada teman-teman bahwa dengan penggunaan skor ini bisa membuat bobot padi kita itu berat, tentunya juga akan kelihatan bersih ya. Bobot padi kita, bulir padi kita itu bernas, bersih ya, sehingga bobot padi kita menjadi lebih berat daripada tidak menggunakan skor ini. Saya sudah pernah mencoba ya, antara lahan yang satunya dengan yang satunya tidak menggunakan skor dengan yang menggunakan skor, ternyata memang benar bobotnya lebih berat yang menggunakan skor ya. Jadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ya, skor ini saya selalu sandingkan dengan MKP Pak Tani ini. Ya, MKP Pak Tani ini. Jadi MKP Pak Tani ini unsurnya ini mengandung 2 unsur, ada unsur fosfat 52% dan kalium 34%. Jadi kedua unsur itu membantu tanaman padi itu supaya bulirnya terisi penuh, akarnya lebih banyak, sehingga apabila akar lebih banyak dan bulir itu penuh, maka bobot padi kita juga akan berat. Ini adalah pendukung untuk skor supaya hasilnya maksimal ya. Jadi jika sahabat petani berbeda pendapat dengan saya tidak apa-apa, karena memang itu yang pengalaman saya dan sering saya gunakan, ternyata memang hasilnya maksimal. Jika sahabat petani mau ditambahi dengan Gandasil B tidak apa-apa ya. Untuk Gandasil B nanti saya ini di umur 80 HST, 10 hari lagi saya akan menambahi Gandasil B supaya lebih maksimal hasil yang didapat
nanti bulir tanaman padi saya lebih maksimal pertumbuhan dan perkembangannya, tentunya terisinya ya, seperti itu. Untuk dosisnya per tangki 20 liter ini saya menggunakan 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian setelah dicampur satu ember seperti punya saya ini ya, nanti langsung dituangkan dan lakukan penyemprotan secara merata. Baik, itu ya tadi nutrisi-nutrisi yang sudah saya gunakan untuk penyemprotan di umur 70 HST ini. Semoga video saya ini bagi petani pemula ya berguna dan menjadi motivasi petunjuk untuk tetap bertani dan berkarya di dunia pertanian. Untuk sahabat petani muda, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi untuk bertani ya. Semoga video saya ini menjadi motivasi bagi petani pemula pada khususnya. Silahkan jangan lupa di subscribe, like, komen, share kepada sahabat petani yang lainnya. Dan sekian dari channel Arif Malolo, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan pernah lupa berdoa dan jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu.